Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya ingin coba membahas saham Matahari Putra Prima ya, karena ada permintaan dari subscriber ya. Saham ini kalau kita lihat sekilas memang mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Ini sekitar berapa bulan ini dari sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan ya, 6 bulan yang lewat ya. Jadi di bulan Februari 6 bulan yang lewat itu dia mengalami kenaikan harga ya. Diawali ini masih di bawah 100 ya, 6 bulan yang lewat. Luar biasa ini. Kemudian diangkat ke 1.200 ya. Ke 1.200, luar biasa ini. Berarti ini hampir 10 kali lipat ya. 1000% ini ya. Kemudian saat ini dia mengalami proses distribusi ya, karena kalau kita lihat dari chart ya, ini kan banyak merahnya di ujungnya dan persis di sekitar awan Ichimoku ya. Jadi dia memang sengaja memasang harga di sekitar awan Ichimoku biar market ataupun retail atau trader yang nyangkut di atas tidak terlalu khawatir dengan saham ini. Dan sekarang persis tepat di bawah awan Ichimoku bagian bawah ya. Biasanya sih kalau udah di sini mantul dulu di atas sini ya. Kalau dengan syarat barang yang dia punya sudah mau hampir habis ya. Tapi kalau barang yang dia punya belum habis didistribusikan, masih diangkat ini ke atas ya. Jadi tergantung jumlah lot barang yang dikumpulkan sama bandar di bawah ya. Kalau lihat dari chart dan grafik ini, sebenarnya dia sudah melakukan proses distribusi itu di sekitar bulan Mei ya, ya akhir bulan April. Berarti ini udah hampir 1, 2, 3 ya, udah masuki 1, 2, 3, 4 ya, udah masuki bulan keempat ya. Berarti udah 3 bulan dia distribusi ini. Jadi mungkin di sekitar bulan Mei dia hanya melakukan distribusi halus ya. Ini ditandai dengan akumulasi distribusi yang naik. Jadi kelihatannya di bulan Mei ini retail sama bandar itu volumenya menyatu, makanya tinggi sekali kelihatan volumenya di situ ya, tinggi hijau begitu ya. Biasanya di situlah dia melakukan soft distribusi ya, distribusi halus. Kenapa dilakukan begitu? Karena ketika transaksi tinggi ditandai dengan volume dan frekuensi yang tinggi, dia melakukan penjualan tidak terasa, karena setiap yang dia lemparkan ke atas lemparkan ke pasar itu diserap sama retail ya, serap sama pasar ya. Kemudian berlanjut di bulan Juni dia sudah mulai melakukan hard distribusi ya. Ini ditandai dengan candle, berapa candle ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle ya. 7 candle merah ya. 7 candle merah. Kemudian dia melakukan bottom fishing, artinya ketika turun ke bawah, yang ini, yang hijau ya, yang hijau ini turun ke bawah kan, dia jatuhkan sama dia ke bawah, ditampung sama dia di bawah. Jadi bottom fishing. Jadi ketika jatuh ke bawah ditampung, pasang bid sama dia di bawah, dan dia angkat ke atas langsung ya dalam hari yang sama ya. Jadi dia pagi-pagi melakukan proses penjualan sehingga harganya jatuh dan diikuti oleh cut loss para trader atau retailer ya. Kemudian ketika jatuh ke bawah diambil sama dia ya, naikin ke atas di hari yang sama juga ya. Kemudian setelah itu di hari berikutnya dia melakukan hal yang sama juga ya, diturunkan ke bawah kemudian diangkat lagi ke atas ya. Ini artinya dia
coba menahan harga saham ini tidak jatuh ya, karena dia berkepentingan untuk melakukan penjualan di harga atas ya. Coba kalau bayangkan dia jatuh ke bawah, harga jatuh ke bawah, dia nggak bisa menciptakan atau mendapatkan gain yang maksimal ya, makanya dia akan lagi ke atas. Kemudian setelah itu beberapa saat kemudian diangkat ke atas ya, ke puncak. Itu mirip seperti, kalau Anda perhatikan ini mirip seperti huruf apa ini, huruf M ya, double top ya, double top, walaupun nggak apa namanya, nggak persis sama sekali, tapi ini mirip double top ya. Jadi diangkat ke atas, spike tinggi, kemudian di hari yang sama dia lakukan penjualan ya. Ini ditandai oleh ekor candle yang di atas, yang panjang ya, yang tipis. Dia melakukan penjualan di situ. Kemudian sampai berapa candle dia melakukan hard distribusi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 candle dia melakukan hard distribusi ya. Kemudian diangkat ke atas satu candle ini, mirip seperti koreksi ABC ya. Jadi di atas dia A, kemudian turun ke bawah, kemudian naik ke atas B. B itu yang hijau ya, candle hijau, yang volume hijau, tapi tidak terlalu signifikan B-nya ini karena mungkin dia langsung jual ya. Jadi ketika naik ke atas dimanfaatkan sama dia, dijual langsung ya, dan menciptakan ekor candle di atas yang tipis ya, tidak penuh candlenya ya. Kemudian setelah B yang ini, yang candle tadi yang hijau, dia turunkan lagi ke bawah ke C ya. Jadi ABC, ini koreksi ABC ini merupakan hal yang biasa dilakukan oleh bandar ya, untuk membuat retail itu cut loss ya, koreksi ABC ya. Kemudian setelah muncul candle 2 merah di bawah itu, candle wave C, dia berhitung ini di sini. Sebenarnya volume dia yang mau dilempar ke pasar itu udah seberapa ya. Tapi biasanya kalau udah mengalami distribusi masuk ke awan Ichimoku, biasanya sih udah di atas 70-80% itu biasanya ya, tapi nggak mesti ya. Setelah itu mungkin dia masih ada sisa barang 20-30%. Nah, barang 20-30% inilah yang coba dia distribusikan di sekitar awan Ichimoku ya. Kenapa di awan Ichimoku? Karena di titik-titik inilah jumlah pembelian retail dan trader yang paling banyak. Dia ingin menciptakan suasana tidak membuat retailer ataupun trader yang nyangkut di atas gelisah ya, tidak menciptakan polemik ataupun suasana tidak enak di trader ya. Dia coba ciptakan kondisi kondusif ya, seolah-olah barang ini tidak akan jatuh kan begitu ya, karena masih punya barang dia sekitar 20-30%. Nah, nanti setelah barang dia sudah mendekati habis, ini biasanya akan jatuh ke bawah awan Ichimoku dan diikuti dengan proses markdown yang sangat dahsyat dengan volume merah yang sangat tinggi, biasanya tinggi volumenya, rapat merah biasanya ya. Itu dengan syarat jumlah seluruh saham yang dia punya sudah mau habis ya. Tapi kelihatannya sini belum mau habis karena dia masih tahan di sekitar awan Ichimoku ya. Kemudian kalau Anda belum punya saham ini, saya tidak sarankan untuk beli ya. Kemudian kalau yang sudah punya, boleh Anda lakukan penjualan. Kalau misalkan di atas, nyangkut di atas, boleh dilakukan penjualan 60 ya, 50% boleh. Setelah itu Anda tunggu di bawah, jual lagi nanti ketika mantul ke atas. Tapi kalau sudah nanti menyentuh awan Ichimoku, apalagi tembus ke bawah, saya tidak sarankan lagi untuk beli saham ini. Oke, demikian kira-kira penjelasan saya mengenai saham MPPA ya, Matahari Putra Prima.
Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya. Kalau ada saran juga boleh ya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.